Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Dan saat ini sedang berada di salah satu ruangan kantor Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan perkara sengketa lahan di Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, yang hari ini menurut informasi akan segera digelar. Demikian dari kantor Pengadilan Negeri Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Tanggal 12 PPG 2003 perkara adalah Richard Poli sebagai penggugat melawan Rahman sebagai penggugat 1, AA Tina Damian JP sebagai penggugat 2, Samsul Alam sebagai penggugat 3, Kepala Desa Tanjung Jaya sebagai penggugat 1, Kantor Kepala Kantor Kecamatan Panimbang sebagai penggugat 2, harus dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang kembali menggelar sidang atas perkara sengketa tanah seluas 2.907 meter di Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Perkara sengketa tanah yang tengah ditangani Pengadilan Negeri Pandeglang antara penggugat Richard Poli dan tergugat 1 Rahman atas bidang tanah seluas 2.907 meter di Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Agenda sidang digelar Majelis Hakim PN Pandeglang memintai keterangan para saksi dari pihak penggugat, yakni dari pihak Richard Poli. Sidang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, yaitu hakim melakukan pemeriksaan tempat menjadi objek perkara pada pekan lalu di Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, masih di tempat dan waktu yang sama, kuasa hukum penggugat Richard Poli, Dr. Kandidat Misbahul Munir SHMH, saat ditemui sejumlah awak media mengatakan, sidang agenda apa sih lagi? Hari ini agenda pemeriksaan saksi dari penggugat atas perkara nomor 12 PDTT 2023 yang perkara pemeriksaan setempat yang kemarin ada di Cipanon tadi besok. Berarti ini tindak lanjutnya ya? Ini tidak lanjutnya. Terus berapa orang di ini minta keterangan? Kebetulan kami hari ini mengajukan 3 orang saksi. Apabila nanti tidak ada penambahan, mungkin untuk minggu depan saksi dari para tergugat. Setelah sidang ini lanjutan apa, sidang apa? Oh, untuk tahapannya nanti masih saksi tergugat, terus kesimpulan dan putusan. Untuk saksi dari mana aja? Untuk saksi kami yaitu mantan sekretaris desa Tanjung Jaya dan orang dari Tanjung Lesung. Itu sekarang sidangnya masih berjalan ya? Masih berjalan. Kebetulan saat ini lagi diskor. Harapan kami dari kuasa hukum penggugat ada keadilan di Pengadilan Negeri Pandeglang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa setidaknya bisa menunjukkan kepada wakil-wakil Tuhan yang ada di sini atas peristiwa hukum yang terjadi, hingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sementara itu, Yudhistira SH selaku kuasa hukum tergugat saat waktu istirahat sidang menyempatkan waktunya untuk menjelaskan perkara yang sedang dihadapinya kepada awak media. Yudhistira menjelaskan. Bang Yudhis, mohon izin ya untuk agenda sidang ini dalam perkara yang mana, Bang Yudhis? Siap, Bang Kumis. Agenda sidang kita hari ini saya kuasa dari tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu tergugat 1 Saudara Rahman dan tergugat 2 Saudara Atina Damayanti alias Joyce. Ini agenda persidangan sebenarnya sidang perkara yang kedua kalinya, yang sebelumnya
dari penggugat atas nama saudara Richard itu sudah diputus NO. Kemudian penggugat atas nama itu menggugat yang kedua kalinya, yang tahapannya di mana persidangan hari ini adalah agenda saksi dari penggugat, begitu Bang Kumis. Nah terus gini, apakah memang tadi yang dikatakan masih satu objek yang sama? Berkenaan dengan objek, tetap objek yang sama yang terletak di Cipanon, seluas yang berdasarkan akte hibah milik tergugat 1 seluas 2.500 meter persegi yang berbatasan dengan pantai, lokasinya di Cipanon, Pak Kumis. Nah tadi kan sudah menghadirkan 3 saksi ya, dan mungkin Kang Yudi sendiri sudah banyak bertanya dari kesimpulan sementara itu bagaimana Bang? Kebetulan saksi yang dihadirkan di agenda sidang hari ini adalah saksi dari penggugat. Seluruhnya itu ada 3 saksi. Kebetulan baru saksi 1 karena masih belum selesai, tadi diskor dulu, kita dilanjutkan. Sementara saya dapat menyimpulkan saksi hanya mengetahui menandatangani akte jual beli antara Rahman dengan saudara penggugat Richard. Dia sebagai saksi yang dimana tidak melihat dan menyaksikan atas tanda tangan para pihak yang lainnya, dan itu pun disodorkan di kediaman rumah kepala desa. Sementara kita menyimpulkan bahwa akte itu bukan merupakan akte, hanya belangko akte yang sudah ditandatangan yang kemudian belum disahkan oleh PPAT. Artinya kalau secara notarial itu kan akte yang telah dibuat di hadapan atau dibuat oleh pejabat. Maka kalau saya menyimpulkan bahwa yang dibuat akte yang mereka maksud itu pembuat masalah merupakan belangko akta yang belum disahkan oleh PPAT. Nah terus ini udah sidang berapa sih Bang? Tahapannya kalau tidak salah saya hitung mundur, lupa ya. Kalau agenda berikutnya setelah saksi dari penggugat, kemudian saksi dari tergugat, saksi tergugat dan yang lainnya, setelah itu kesimpulan, ya mudah-mudahan cepat selesailah perkara ini biar ada kepastian hukum nih, agar tidak tercipta opini yang liar nih. Kadang-kadang boleh dong saya cerita nih Bang Kumis sedikit nih berkenaan dengan ada berita yang beredar, yang tentunya bukan dari Bang Kumis dia ya. Yang saya tahu dari apalah yang tetangga sebelah Bang Kumis mungkin ya, yang menyatakan ya kalau judul yang mungkin dibuat agar lebih menarik ya, tetapi mereka khawatir menciptakan opini liar lah apabila memang tidak objektif dalam memberikan sebuah berita. Tentunya kita Bang Kumis juga dalam memberikan berita harus memberikan edukasi juga dong. Hal yang memang harus saya komentari kemarin, selalu ada berkenaan dengan pemagaran kawat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa adanya peristiwa dulu yang memang berkenaan dengan pelaporan perampasan hak kemerdekaan yang sehingga viral di media sosial, bahwa kami pun sama melakukan upaya hukum, tetapi kami tidak sampaikan ke khalayak ramai ke media bahwa kami melaporkan tentang eksploitasi anak, menyeret anak terhadap sengketa tanah. Jadi laporan kami diterima, Pak Kumis, Bang Kumis. Tetap waktu itu terjadi gelar di Polda Banten berkenaan dengan laporan kami tentang dugaan eksploitasi anak. Akhirnya sebenarnya perkara itu pun salah satu kami jadi pelapor dan kami dari pihak saudara penggugat juga pernah jadi pelapor berkenaan dengan perampasan hak kemerdekaan itu. Sampai sekarang tidak ada perkara yang berjalan yang saya rasa untuk menindaklanjuti laporan satu sama lainnya. Yang penetapan tersangka pun saya klarifikasi kemarin bahwa tidak ada yang berjalan terhadap laporan terhadap klien kami, saudara Rahman, yang diduga merampas hak kemerdekaan seseorang, karena dengan pemagaran dulu menggunakan kawat berduri itu pun tentunya diberikan akses jalan, tidak tertutup rapat sama sekali. Jadi begini loh Pak Kumis, Bang, tentang pasal 333 tentang perampasan hak kemerdekaan itu, kalau pendapat saya itu unsurnya itu seseorang harus di dalam ruangan dijaga, geraknya itu terbatasi. Kalau ini masih ada halaman. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi,
Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.